disorain dari tadi di luar saya datang. Bu, ambil rapot Mesa duduk di bawah, dia nangis loh Bu. Dia nangis, Bu pikir sekolah dia nangis. Mama, Mesa malu duduk di bawah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu Bu. Saya bilang Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah Bu. Jangan kayak gini Bu, saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu Bu, peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana coba? Saya sekolah dulu Bu, jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah Bu. Siswa mengerjakan PR di rumah. Ya, kalau dia ngerjakan PR dan nggak ngerjakan PR, saya nggak pernah marah. Anak saya dihukum bahkan keluar ngutip sampah, nggak pernah saya marah. Walaupun dia dijewer, saya bilang kalau kau pun dijewer, ibu mama nggak pernah marah. Tapi kalau cuma gara-gara nggak dapat rapot, dia harus belajar di bawah, sedikit aja perasaan ibu ada gitu loh Bu. Ibu, Pada awal tahun 2025, sempat dihebohkan di sosial media sebuah kasus yang terjadi pada salah satu sekolah dasar yang mana seorang anak dihukum untuk duduk di lantai hanya saja orang tuanya belum membayar uang SPP. Coba deh kamu bayangin, seorang anak SD dihukum untuk duduk di lantai di antara teman-temannya yang duduk di atas kursi saat belajar dengan nyaman. Nah, tindakan ini pastinya tidak diterima oleh ibu korban, sehingga ibu korban melaporkan hal ini ke polisi. Tak hanya itu saja, kasus ini juga sampai ke Menteri Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak bahwasanya tindakan ini dapat berdampak buruk pada psikologis anak. Jika dilihat dari psikologi pendidikan, perilaku guru bisa dijelaskan melalui teori behaviorisme. Teori ini muncul pada pertengahan abad ke-20 dari tokoh seperti Watson, Skinner, dan Pavlov. Intinya, perilaku stimulus ini muncul karena adanya hubungan antara stimulus dan respon. Jadi, kalau ada suatu rangsangan, sudah pasti ada reaksinya. Jin, tahu nggak yang lagi viral itu yang di Medan? Oh, tahu Wak. Kasus itu berhubungan sama behaviorisme. Behaviorisme itu apa? Behaviorisme itu punya keyakinan kuat, kayak manusia bisa dilatih menjadi atlet lewat hadiah dan hukuman. Contohnya nih, kayak murid dapat nilai bagus dari gurunya, terus mendapatkan pujian dan hadiah. Boom, semangatnya langsung naik. Tapi kalau muridnya nakal, dia akan mendapatkan hukuman. Dan harapannya sih dia kedepannya bakal berpikir nggak akan melakukan kejadian yang telah dia lakukan. Oh, jadi gitu. Terus hubungannya dengan yang viral kemarin? Kayak kasus di Medan itu kan, gurunya ngasih hukuman versi stimulus negatif. Itu dihukum duduk di lantai bukan karena iseng, tapi biar muridnya kapok dan nurut. Oh gitu. Secara teori, tindakan guru tersebut sejalan dengan pandangan behavioristik, yang dimana perilaku dapat diubah melalui konsekuensinya. Tapi kalau dilihat lebih dalam, pendekatan itu salah arah. Hukuman seperti itu justru mempermalukan anak di depan teman-temannya. Anak bisa saja berhenti melakukan perilaku tersebut, tetapi bukan karena ia sadar ataupun berubah. Dia hanya takut mengulangi karena takut dengan hukumannya. Dalam pandangan Skinner, punishment sebaiknya digunakan dalam berhati-hati. Karena jika berlebihan akan menimbulkan efek avoidance atau anak jadi malas dalam situasi belajar. Contoh, anak jadi takut ke sekolah, takut guru, bahkan merasa dirinya tidak berharga. Nah, dalam titik behaviorisme ini mulai dikritik dikarenakan hanya terlalu fokus pada satu titik. Padahal manusia itu mempunyai emosi, pikiran, bahkan psikologis yang tidak kalah penting. Teman-teman tahu nggak, dalam dunia pendidikan modern sekarang pendekatan behaviorisme masih dipakai loh. Tapi nggak sendirian, udah dikombinasikan dengan pendekatan lain seperti humanistik dan kognitif. Nah, pendekatan humanistik ini menekankan empati dan menghargai manusia sebagai pribadi yang berharga. Kalau kognitif, fokusnya ke proses berpikir, bagaimana kita memahami, merenungi, dan belajar dari pengalaman. Contohnya, siswa mulai berusaha, guru dapat memberikan
pujian atau ucapan terima kasih itu lebih efektif dibandingkan mempermalukan di depan kelas. Kasus tersebut dapat kita pelajari bahwa setiap tindakan guru adalah stimulus yang bisa membentuk karakter siswa. Kalau stimulusnya positif, maka hasilnya juga positif. Tapi kalau stimulusnya melukai, hasilnya bisa meninggalkan bekas panjang. Jadi intinya behaviorisme itu mengajarkan perilaku itu bisa diprogram ulang asal tahu caranya. Hukuman boleh aja, tapi jangan kelewat batas dan bikin malu. Mendidik itu bukan tentang menakut-nakuti, tetapi tentang menuntut. Bukan hanya sekedar menghukum, tetapi membimbing. Anak juga butuh ruang untuk tumbuh, bukan untuk malu-malu. Jadi hukuman dalam pendidikan sekarang bukan lagi soal takut, tapi soal membangun kesadaran dan tanggung jawab. Kita jadi generasi pendidik dan pelajar yang bijak. Kita bangun perubahan lewat kasih, bukan dengan hukuman.